Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu ketemu lagi dalam videonya, dalam YouTube Ibu yang kedua kalinya ya. Semoga tidak bosan. Semoga gak bosan dengan video-video Ibu. Dengan hari ini mungkin dengan mata kuliah yang sama, PBM, pendidikan berbasis masyarakat. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan terakhir ini Ibu akan buat simpulan dari mata kuliah pendidikan berbasis masyarakat. Ya, karena itu Ibu akan ada share materi dulu ya. Nah, ini terlihat Bapak Ibu sekalian di slide kita, pendidikan berbasis masyarakat. Dikarenakan ini mata kuliah terakhir, maka Ibu membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kesimpulannya, nah, pendidikan itu pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara, kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa. Jadi, pendidikan itu dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Jadi ketika kita misalnya ya kita bicara pendidikan formal saat ini dengan kurikulum terbaru, dengan metode terbaru itu yang selalu dikatakan ada kekuatan politik yang masuk pada dunia pendidikan, tapi pada hakikatnya itu itulah pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa. Siapa yang memimpin, gitulah yang dilempar lagi aturan-aturan, baik aturan di umumnya yang lainnya maupun aturan dalam pendidikan. Ini ada slide nih. Bapak Ibu sekalian, coba kita resapi, kita amati. Kita belajar 10% dari apa yang kita baca. Kita belajar 20% dari apa yang kita dengar. Kita belajar 30% dari apa yang kita lihat. Kemudian kita belajar 50% dari yang kita lihat dan dengar. 70% dari apa yang kita katakan. Kemudian kita belajar dapat masuk ke dalam belahan otak kita itu 90% dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. Kita sudah baca, kita sudah dengar, kita lihat dan dengar, kita katakan dan melakukan, berarti sudah masuk ke tahap 90%. Maka rajin baca, rajin mendengar, rajin melihat, kemudian berani mengatakan dan lakukan. Kita akan jadi pembelajar dengan tingkat 90%. Lanjut, fungsi pendidik dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, sebagai mediator, dan sebagai motivator. Nah, Bapak Ibu yang mahasiswa ini kan yang pasti semuanya sebagian besar adalah guru sebagai fasilitator, kemudian sebagai penggerak, sebagai mediasi, sebagai pemotivasi bagi para peserta didik sehingga peserta didik juga lebih maju di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nah, sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Terus sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Kemudian sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan-arahan kepada peserta didik sebagai anak pembelajar. Kemudian sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan
agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu. Ini fasilitator, dinamisator, mediator, motivator, ini pun berlaku pada semua kegiatan-kegiatan di area atau di ranah ruang lingkup pendidikan, ruang lingkup yang lainnya. Yang pasti dalam kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok itu, di sana itu pasti harus ada sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, mediator, dan motivator. Nah, ini tidak akan menghilang daripada ruang lingkup kegiatan apapun juga. Masalah pendidikan sesungguhnya adalah masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Jadi politik kalau praktisnya sih pasti para guru-gurunya itu yang berkecimpung langsung sebagai praktisi. Namun padahal masalah pendidikan juga sesungguhnya adalah masalah politik. Tadi kita sudah sebutkan ya di slide pertama itu bahwa pendidikan yang berlangsung saat ini dengan segala aturannya, dengan segala model itu pasti dipengaruhi oleh situasi politik di orde yang berlaku saat ini sedang berjalan. Demokratisasi pendidikan diantaranya dapat diwujudkan melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Kenapa ya hal ini dapat dihubungkan demokratisasi pendidikan diantaranya dapat diwujudkan dengan penerapan konsep pendidikan masyarakat? Nah, karena konsep ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Maka keterlibatan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat itu sangat-sangat mendukung kegiatan dari pemerintah, kegiatan formal. Dengan adanya kegiatan berbasis masyarakat, makanya saling mendukung antara formal dan non formal. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada dua jenis masyarakat, yaitu geografis dan kultural. Masyarakat geografis adalah masyarakat yang anggotanya dipersatukan, terutama semata-mata dengan konsep dasar yang tadi telah disebutkan, konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat oleh ikatan tempat yang berdekatan, kemudian seperti lingkungan desa, kota, dan kota besar itu adalah dinamakan masyarakat geografis. Sedangkan masyarakat kultural adalah masyarakat yang anggotanya dipersatukan oleh ikatan tradisi budaya umum seperti kelompok rasial dan kesukuan. Maka sedangkan suatu kelompok agama boleh juga dipertimbangkan sebagai masyarakat kultural jika anggotanya terintegrasi secara lekat oleh ikatan kekerabatan dan perkawinan, dan jika kelompok itu mengembangkan subkultural yang berbeda dari kultur militer. Maka dua jenis masyarakat ini yang dapat dipersatukan dengan adanya pendidikan berbasis masyarakat. Nah, itu juga makanya ada disebutkan di sini ada dua jenis nih, masyarakat geografis dan masyarakat kultural. Ternyata yang bisa mempersatukan di sini adalah dengan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input, proses, dan output pendidikan hingga masalah pendanaan. Makanya pendidikan berbasis masyarakat banyak yang dimiliki oleh masyarakat langsung yang ikut andil dalam kegiatan pendidikan. Nah, ini pendidikan berbasis masyarakat ini
masuk di Undang-Undang Diknas di pasal 55. Di pasal 55 itu di beberapa ayat menyebutkan seperti ini. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Nah, di situ digarisbawahi untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi, walaupun lembaga itu didirikan oleh masyarakat umum atau masyarakat yang ada di negara kita, tapi harus juga mengikuti kurikulum pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan anak bangsa, berakhlak mulia, serta berkarakter. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, dari masyarakat, dari pemerintah lain dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya secara adil dan merata dari pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi, mengapa banyak pendidikan itu yang berawal dari kegiatan masyarakatan atau kegiatan kecil yang ada di masyarakat kemudian berkembang menjadi suatu lembaga kegiatan pendidikan. Nah, ketika mereka bergerak berjalan dengan bermitra, maka berhak juga mendapat bantuan teknis. Kemudian sumber dana juga bisa didapatkan dari situ, maka tidak ada salahnya ketika suatu kegiatan lembaga itu diinisiasi untuk meminta bantuan dari pemerintah setempat. Pendidikan berbasis masyarakat intinya adalah masyarakat yang menentukan kebijakan serta ikut berpartisipasi dalam menentukan pendidikan yang bermutu bagi generasi di masa akan datang. Maka ini sangat penting ketika ada pendidikan berbasis masyarakat yang berjalan dengan baik, itu harus didukung karena di sini lembaga tersebut itu ikut serta berpartisipasi menentukan pendidikan yang bermutu bagi generasi di masa akan datang. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus-menerus belajar sepanjang hayat dan mengisi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Maka dengan bermunculan beberapa kegiatan yang berbasis masyarakat itu sangat baik. Patut didukung, patut dilestarikan karena itu menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat bahwa pendidikan itu long life education sepanjang hayat dan dapat mengisi tantangan-tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Ya seperti contohnya saat ini homeschooling itu juga dibutuhkan oleh masyarakat kota. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan yang memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang muncul karena adanya inisiatif masyarakat itu sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek pelaku pendidikan, bukan hanya objek pendidikan. Nah, ketika kita ikut andil, masyarakat ikut andil, ya ditempatkan sebagai pelaku pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan aja yang tidak boleh memiliki kegiatan pendidikan tersebut. Masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan serta bertanggung jawab secara kemandirian.
Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka demi kemajuan kehidupan bersama. Nah, secara singkat dikatakan masyarakat itu perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik oleh masyarakat. Maka pendidikan berbasis masyarakat menitik beratkan pada keterlibatan berbagai unsur dalam penerapannya. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, masyarakat mempunyai peranan penting dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melengkapi keberadaan dan fungsi pendidikan. Pendidikan non-formal menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha atau industri. Pendidikan formal memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Oleh karena itu, pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, di mana keterlibatan pemerintah di sini? Salah satunya, contohnya keterlibatan pemerintah dalam hal pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu dalam hal memberikan izin operasional pada pendirian lembaga. Karena dengan adanya izin tersebut sehingga dijadikan dasar bagi pihak lembaga dalam melaksanakan program yang telah dibuat. Nah, di sini kegiatan yang berbasis masyarakat pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa izin-izin dari pihak yang terkait ya. Contohnya izin operasional ya masih melalui pemerintah, karena izin operasional itu tidak akan ada kalau tidak bersinergi dengan pemerintah. Jadi kesimpulan daripada pendidikan berbasis masyarakat saat ini masih sangat diperlukan karena adalah sinergi antara pendidikan formal dan pendidikan informal itu non formal selalu saling membutuhkan dimanapun berada di kegiatan dasar, menengah maupun atas sinergi tersebut memang selalu dibutuhkan. Apalagi di saat sekarang perkembangan IT, perkembangan segala hal yang sangat berpengaruh pada pendidikan. Ketika ada pendidikan yang berbasis masyarakat itu muncul, ada segi keuntungan, ada hal keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah atau pihak yang terkait karena terbantukan dengan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat itu yang didirikan oleh masyarakat, maka pemerintah pun dapat terbantukan untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintah yang belum terselesaikan pada program-programnya. Ketika ada program contohnya menuntaskan keaksaraan. Nah, menuntaskan keaksaraan itu banyak dilaksanakan, digerakkan oleh pendidikan-pendidikan berbasis masyarakat. Contohnya PKBM. Nah, PKBM itu ada akselerasi untuk para orang yang sudah berumur tapi masih buta aksara. Kemudian akselerasi lagi buat anak usia sekolah tapi belum sekolah, belum menyelesaikan tingkat dasarnya. Nah, akselerasi lagi buat anak usia pendidikan menengah pertama, tapi karena berbagai hal tidak menyelesaikan sekolahnya, maka dia dapat bergabung di PKBM yang bersinergi dengan pemerintah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari mata kuliah kita memang sangat dekat sekali dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Nah, tapi ini pendidikan berbasis masyarakat memang terus berkembang dan ini pasti dibutuhkan, sangat dibutuhkan sekali. Pernah
tentang homeschooling. Nah, ini homeschooling di masa akan datang, apalagi nanti kedepannya pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga semoga long life education, pendidikan sepanjang hayat ini dapat bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang berbasis pendidikan yang berbasis masyarakat. Lama masyarakat luas dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita stop dulu ya. Stop dulu, stop share. Kesimpulannya, hari ini kesimpulan dari mata kuliah PBM, mungkin Pak Marlan atau siapapun juga yang telah disampaikan Pak Marlan, Ibu siapa lagi yang satu sudah melaksanakan homeschooling itu, semoga semakin laju perkembangannya, semakin cepat perkembangannya, karena itu dukungan dari kegiatan-kegiatan tersebut saat ini sudah dibutuhkan dan sangat dibutuhkan untuk percepatan kemajuan pendidikan kita di negara kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk kisi-kisi UAS, nggak susah, gampang kalau dari Ibu, sangat mudah. Beberapa hasil diskusi kita itu Ibu angkat untuk menjadi suatu soal UAS. Semoga dapat bermanfaat untuk diimplementasikan pada kegiatan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu, materi dari Ibu tentang pendidikan berbasis masyarakat. Mohon maaf karena hari ini pertemuan terakhir juga dari Ibu tentang PBM. Mohon maaf atas segala kehilapan Ibu. Mohon maaf atas segala hal-hal yang Ibu tidak sengaja maupun mungkin tidak disengaja ataupun disengaja. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.